bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas segala kasih karunia kebaikan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Mohon Roh-Mu yang kudus terus menolong kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis hari ini saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 2 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 2 sampai 16. Dengan judul perikopnya, Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Begini bunyinya. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar satu suara yang berkata kepada aku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah.' Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan.' Demikian firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom.
Kita masih masuk di dalam minggu-minggu Epifanias, penampakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, yang walaupun dilahirkan sebagai anak manusia di tempat yang rendah, di kandang domba, namun dia menyatakan kemuliaan Allah sepenuhnya, terlebih melalui hidupnya, bahkan sesudah dia bangkit dari antara orang mati naik ke surga, kemuliaannya tetap dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Salah satunya melalui penampakan kemuliaannya kepada Saulus. Ketika Saulus membawa surat dari Yerusalem pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang penganut jalan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk dianiaya, untuk dipenjarakan. Namun Paulus dalam perikop kita kembali mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus yang dia benci itu menyatakan kemuliaannya melalui sinar yang kemilau membuat Saulus tak berdaya, tersungkur dan buta. Dan dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu." Demikianlah dikisahkan ulang oleh Paulus ketika dalam perikop kita dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Ketika Paulus dianggap sebagai orang yang menghasut, orang yang membuat sesat orang-orang Yahudi. Paulus menjelaskan bagaimana kasih kuasa kemuliaan Yesus Kristus yang telah menampakkan diri, yang membaharui hati dan pikirannya, sehingga mata rohaninya yang dahulu buta boleh terang benderang melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Juru Selamat, yang adalah yang mulia. Dan karena nama itulah dia boleh melihat, dia boleh mendengar kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah dijanjikan dan digenapi di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, baik bagi orang-orang Israel, bahkan bagi segala bangsa. Hanya oleh kasih dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristuslah yang memungkinkan Saulus yang lama boleh dirubah, boleh dibaharui menjadi Paulus yang baru. Sebab dia boleh melihat kebenaran Injil Yesus Kristus. Dia boleh mendengar kebenaran firman sabda Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, yang telah mengutus Paulus untuk boleh menjadi saksi Yesus Kristus sampai dia ditangkap di Yerusalem pada saat itu. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah kita bahwa kita boleh menyambut Yesus Kristus yang mulia, yang bagi banyak orang barangkali hanya menyambut dia sebagai seorang guru, sebagai seorang nabi. Tapi bagimu dan bagiku sebagaimana Saulus yang menjadi Paulus, telah beroleh anugerah kita boleh melihat kemuliaan Allah sepenuhnya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus itu sungguh mulia, dan kemuliaannya terlebih di dalam kasihnya yang mencari anak-anak manusia yang berdosa, supaya kiranya boleh dilepaskan, dibebaskan dari kuasa dosa, dan boleh menerima dan mengalami kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kasih, hidup sebagai anak-anak Tuhan, terlebih pada saatnya boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa di surga. Mari kita bangkit sebagaimana Saulus yang dahulu kala boleh bangkit oleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus untuk meninggalkan kehidupan yang lama, yang buta, yang tidak melihat kemuliaan Tuhan, boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang mulia itu melalui kehidupan yang boleh terus menjadi berkat dan menjadi saluran berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kembali kami baca, kami dengarkan. Sungguh Engkau ya Yesus mulia, dan kemuliaan-Mu itulah yang memungkinkan Saulus yang buta mata rohaninya boleh menjadi celik melihat,
kasih-Mu Tuhan yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan oleh kasih-Mu yang besar itu, Engkau telah merubah, membaharui Saulus menjadi Paulus, bahkan memperlengkapi dia untuk boleh pergi mengutus dia menyaksikan cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus, yang cinta kasih yang menyelamatkan baik orang Israel maupun orang bukan Israel. Kami bersyukur, biarlah oleh kasih dan kemuliaan-Mu ya Yesus terus menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh terus menjadi saksi-Mu melalui kehidupan kami. Betapa kasih kuasa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus terus membaharui hidup dan kehidupan kami. Kami boleh terus menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Mohon tetap anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami, untuk kami boleh tetap semakin hidup di dalam keharmonisan, kebersamaan, terlebih dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang masih harus dihadapi oleh bangsa kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mulia, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, sampai bertemu, Tuhan memberkati.